Semakin seru juga Piala Ciki ini persaingannya. Pelatih Filipina sesumbar akan bungkam timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat mereka percaya diri? Pelatih Filipina baru saja melontarkan pernyataan berani bahwa timnya siap menaklukkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat Filipina begitu percaya diri menghadapi Garuda? Simak alasan di balik klaim mereka. Instruksi khusus Shin Tae-yong jelang laga Piala AFF Indonesia versus Filipina. Pemain wajib lakukan hal ini. Menjelang pertandingan penting melawan Filipina, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan instruksi khusus kepada para pemain. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa meraih kemenangan? Simak selengkapnya di sini. Drama menegangkan. Calvin Verdonk tampil gemilang jadi kapten, sayangnya gagal bawa NEC Nijmegen ke-16 besar Piala KNVB 2024 hingga 2025. Calvin Verdonk memimpin NEC Nijmegen dengan luar biasa, bermain selama 120 menit penuh sebagai kapten. Namun sayangnya hasil akhir tak berpihak pada timnya. Apa yang terjadi di laga dramatis ini dan bagaimana perjalanan mereka berakhir? Simak ceritanya di sini. Kevin Dix ke Liga Turki. Begini peluangnya bergabung dengan Trabzonspor. Kevin Dix dikabarkan bisa melanjutkan kariernya di Liga Turki bersama Trabzonspor. Apakah ini langkah yang tepat bagi bek muda Indonesia ini? Simak potensi transfernya dan apa yang bisa dia tawarkan di tim besar Turki ini. Menegangkan. Timnas Indonesia hanya butuh imbang dengan Filipina untuk lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Berikut hasil yang harus terjadi. Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Filipina untuk mengamankan tempat di semifinal. Tapi ada beberapa kondisi lain yang harus dipenuhi agar Garuda bisa lolos. Temukan skenario lengkap yang bisa membuat Garuda melaju ke babak semifinal. Breaking news, Justin Hubner, bek timnas Indonesia, alami gegar otak. Apa yang terjadi selanjutnya? Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Justin Hubner, bek andalan Garuda, dilaporkan mengalami gegar otak dalam pertandingan terakhir. Apa dampaknya bagi tim dan bagaimana kondisi Hubner? Temukan jawabannya di sini. Perjalanan semakin berat, namun timnas Indonesia tetap optimis bisa kalahkan Filipina. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat menjelang pertandingan melawan Filipina, namun optimisme tetap terjaga. Apa yang membuat Garuda tetap percaya diri meski beban semakin berat? Simak strategi dan semangat yang tetap menggelora. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semakin seru juga Piala Ciki ini persaingannya. Pelatih Filipina sesumbar akan bungkam timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat mereka percaya diri? Pelatih Filipina baru saja melontarkan pernyataan berani bahwa timnya siap menaklukkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat Filipina begitu percaya diri menghadapi Garuda? Simak alasan di balik klaim mereka. Pelatih Filipina Albert Chapelas optimis hadapi timnas Indonesia di laga pamungkas ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas angkat bicara menjelang duel penting melawan timnas Indonesia di laga pamungkas fase grup ASEAN Cup 2024. Meskipun Filipina belum meraih kemenangan di fase grup, mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal.
Pada laga sebelumnya melawan Vietnam, Filipina sempat unggul lewat gol Jayden Gayoso di awal babak kedua. Namun Vietnam berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-7 lewat gol Doan Ngoc Tan sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Filipina mengoleksi 3 poin dari 3 hasil imbang. Meski demikian, Filipina masih berpeluang untuk meraih tiket semifinal dengan syarat harus mengalahkan timnas Indonesia pada laga pamungkas. Laga ini akan digelar hanya 3 hari setelah pertandingan melawan Vietnam, tepatnya di Stadion Manahan, Solo. Waktu istirahat yang terbatas tidak membuat Albert Capelas patah semangat. Dia tetap optimis anak asuhnya akan memberikan yang terbaik meski dengan persiapan yang minim. Para pemain saya masih 100% termotivasi untuk berjuang. Kami telah mencapai babak akhir penyisihan grup dan masih memiliki peluang untuk menang, ujar Capelas dilansir dari Bongda 24H. Capelas menambahkan bahwa meskipun waktu istirahat mereka lebih pendek dibandingkan timnas Indonesia, dia yakin timnya bisa tampil maksimal jika bermain seperti saat melawan Vietnam. Jika Filipina bermain seperti saat melawan Vietnam dan menciptakan peluang seperti di pertandingan lain, kami masih bisa mengalahkan Indonesia, tambah Capelas. Pelatih asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran terkait kondisi fisik pemain, mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan dan tiket ke babak semifinal. Saya bangga dengan seluruh tim dan tidak khawatir dengan pertandingan berikutnya. Kami akan berjuang keras untuk mencapai semifinal, tutup Albert Capelas. Dengan semangat juang yang tinggi, Filipina akan berusaha keras untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia dan melangkah ke babak berikutnya. Instruksi khusus Shin Tae-yong jelang laga Piala AFF Indonesia versus Filipina. Pemain wajib lakukan hal ini. Menjelang pertandingan penting melawan Filipina, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan instruksi khusus kepada para pemain. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa meraih kemenangan? Simak selengkapnya di sini. Timnas Indonesia percaya diri jelang laga penentu lawan Filipina di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia memasuki laga penentu melawan Filipina di penyisihan grup B Piala AFF 2024 ASEAN Cup 2024 dengan rasa percaya diri yang tinggi. Laga tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024) dan menjadi kunci untuk memastikan Indonesia lolos ke semifinal. Jelang pertandingan, gelandang timnas Indonesia, Ahmad Maulana Syarif, mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong memberikan instruksi khusus untuk mempelajari permainan Filipina yang baru saja melawan Vietnam pada Rabu 18/12/2024. Tadi Coach Shin bilang sih wajib nonton pertandingan antara Vietnam sama Filipina itu, ujar Ahmad yang ditemui setelah latihan di Stadion Sriwedari, Solo. Ahmad menambahkan meskipun Indonesia sebelumnya mengalami kekalahan dari Vietnam, mental pemain menjelang laga melawan Filipina dalam kondisi baik. Bahkan kepercayaan diri skuad Garuda justru semakin meningkat. Menurut saya sih pemain malah makin pede dalam kurung, percaya diri, makin kompak juga. Jadi pede banget lah buat lawan Filipina, kata pemain asal Arema FC ini. Meskipun sangat siap, timnas Indonesia tetap mewaspadai semua pemain Filipina dan menjaga fokus selama pertandingan. Mereka juga merasa bersyukur atas waktu istirahat yang lebih panjang menjelang laga terakhir ini. Bersyukurlah ada jeda agak panjang, karena kemarin cuma 3 hari.
Semua pemain kecapekan yang main ataupun enggak, semua kecapekan kalau jedanya 3 hari. Sekarang kan ada 5 harian, bersyukur karena recovery lebih panjang, ungkap Ahmad. Ahmad menambahkan tim akan memberikan yang terbaik saat laga melawan Filipina, apalagi mereka akan bermain di kandang sendiri. Gila sih, atmosfernya luar biasa, ujarnya. Saya pribadi sangat optimis dalam kurung menang melawan Filipina melihat kondisi tim sekarang lebih kompak, saling mengerti, dan semua lebih optimis, tambahnya. Dalam latihan di Stadion Sriwedari pada Rabu, skuad Garuda dibagi menjadi 2 kelompok. Pemain yang turun saat melawan Vietnam menjalani latihan recovery, sementara pemain lainnya melanjutkan latihan seperti biasa. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, Timnas Indonesia siap menghadapi laga hidup mati melawan Filipina di Stadion Manahan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with Drama menegangkan. Calvin Verdonk tampil gemilang jadi kapten, sayangnya gagal bawa NEC Nijmegen ke 16 besar Piala KNVB 2024 hingga 2025. Calvin Verdonk memimpin NEC Nijmegen dengan luar biasa, bermain selama 120 menit penuh sebagai kapten. Namun sayangnya hasil akhir tak berpihak pada timnya. Apa yang terjadi di laga dramatis ini dan bagaimana perjalanan mereka berakhir? Simak ceritanya di sini. Calvin Verdonk gagal membawa NEC Nijmegen melaju jauh di Piala KNVB 2024 hingga 2025. Bermain selama 120 menit di putaran kedua, mereka disingkirkan Heracles Almelo dengan skor tipis 0-1. Pertandingan itu berlangsung di Stadion RV Asito, Almelo, Belanda, Kamis dalam kurung 19 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain sengit sejak awal pertandingan hingga babak perpanjangan waktu. Namun akhirnya Heracles mengunci kemenangan lewat gol semata wayang Sem Ceperman 117. Tuan rumah sukses melaju ke 16 besar Piala KNVB 2024 hingga 2025. Dalam laga tersebut, Calvin bertugas sebagai kapten dan bermain penuh. Akan tetapi ada yang berbeda dari peran pemain berusia 27 tahun itu. Ya, Calvin ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Meski begitu, melansir catatan Sofascore, pemain Timnas Indonesia itu mencatatkan statistik cukup bagus. Calvin berhasil membukukan 4 sapuan, 4 intercept, dan 4 tackle krusial. Ia juga menghalau 1 tendangan tepat sasaran dari pemain tim lawan. Selain itu, Calvin juga mencatatkan 108 sentuhan dan 77% akurasi umpan. Soal urusan menyerang, pemain berusia 27 tahun itu berhasil mengirim 1 umpan kunci, 5 umpan silang, dan 11 umpan panjang. Sayangnya NEC Nijmegen harus tersingkir dari Piala KNVB 2024 hingga 2025. Untuk selanjutnya, Calvin dan kolega akan bersua dengan Willem II di Koning Willem Stadium, Tilburg, Minggu 22 Desember 2024. Kevin Dix ke Liga Turki.
Begini peluangnya bergabung dengan Trabzonspor. Kevin Dix dikabarkan bisa melanjutkan kariernya di Liga Turki bersama Trabzonspor. Apakah ini langkah yang tepat bagi bek muda Indonesia ini? Simak potensi transfernya dan apa yang bisa dia tawarkan di tim besar Turki ini. Kevin Dix lanjutkan karier di Liga Turki bersama Trabzonspor. Masa depan pemain timnas Indonesia itu tengah berada di persimpangan jalan. Kontrak Dix bersama FC Copenhagen akan habis pada 30 Juni 2025. Pemain berusia 28 tahun itu bisa bebas bergabung dengan klub mana saja pada musim panas mendatang secara gratis. Celakanya ada kemungkinan manajemen tak menawarkan perpanjangan kontrak. Direktur olahraga Sune Smith Nielsen mengatakan lebih baik bagi Dix untuk mengembangkan kemampuan di klub lain. Kemungkinannya paling kecil. Bukan itu rencananya dengan Kevin. Dia perlu keluar dan mencoba kemampuannya di luar negeri dan menurut kami itu adil, kata Smith Nielsen dilansir dari Tipsbladet. Masa depan sang pemain berada dalam persimpangan. Di tengah polemik itu muncul kabar klub lain ingin membajaknya pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan akun X @puskasport Kamis (19 Desember 2024), Trabzonspor berminat menggunakan jasa Dix. Tidak tanggung-tanggung, mereka siap merogoh kocek sebesar 1,15 juta euro setara 19,3 miliar rupiah. Jika Dix tertarik bergabung, Trabzonspor siap memberi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan otomatis 12 bulan. Ia akan mendapat gaji sebesar 1,25 juta euro setara 21 miliar rupiah per tahun. Belum diketahui apakah Kevin akan menerima tawaran itu atau tidak. Ex-Fiorentina itu terang-terangan mengaku berat untuk meninggalkan FC Copenhagen. Saya ingin menjelaskan, bukan saya yang mengatakan saya ingin pergi. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Mungkin saya akan bertahan, kata Dix. Saya tidak punya niat mengucapkan selamat tinggal. Saya suka kota ini dan orang-orang mengetahuinya, tandas sang pemain. Menegangkan, timnas Indonesia hanya butuh imbang dengan Filipina untuk lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Berikut hasil yang harus terjadi. Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Filipina untuk mengamankan tempat di semifinal. Tapi ada beberapa kondisi lain yang harus dipenuhi agar Garuda bisa lolos. Temukan skenario lengkap yang bisa membuat Garuda melaju ke babak semifinal. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia semakin dekat ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia kini berada di ambang peluang besar untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah laga antara Filipina dan Vietnam berakhir dengan skor 1-1. Meskipun timnas Indonesia tidak bermain pada matchday keempat Rabu (18 Desember 2024), mereka tetap bertahan di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Posisi Indonesia sempat terancam setelah pertandingan Myanmar melawan Laos yang berakhir dengan kemenangan dramatis Myanmar 3-2. Meski sama-sama mengoleksi 4 poin dengan Indonesia, Myanmar memiliki selisih gol yang identik (4-4), namun timnas Indonesia unggul dalam rekor head-to-head.
Di laga lain, Filipina bermain imbang 1-1 melawan Vietnam, hasil yang tetap menempatkan Vietnam di puncak klasemen, sementara Filipina bertahan di posisi keempat dengan 3 poin. Kemenangan dramatis Myanmar membuat grup B semakin sengit dan hasil ini membuat laga terakhir akan sangat menentukan siapa yang akan melaju ke semifinal. Laos sudah dipastikan tersingkir dengan hanya meraih 2 poin dari 4 laga yang dijalani. Kini Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga hidup mati pada matchday kelima. Sementara itu Vietnam akan menjamu Myanmar di kandangnya. Skenario lolos timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024 menang atas Filipina jika Indonesia berhasil menang atas Filipina, tanpa memikirkan hasil pertandingan Vietnam versus Myanmar. Garuda akan mengoleksi 7 poin dan memastikan diri sebagai salah satu dari 2 tim yang lolos ke semifinal grup B. Imbang lawan Filipina, jika Indonesia hanya meraih hasil imbang, mereka akan mengumpulkan 5 poin. Namun untuk lolos, mereka harus berharap Vietnam mengalahkan Myanmar yang akan membuat Indonesia lolos sebagai runner-up grup B, sementara Vietnam tetap sebagai juara grup. Namun yang terpenting, Indonesia tidak boleh kalah dari Filipina pada pertandingan terakhir ini. Pasukan Garuda harus tetap fokus mengingat laga ini berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu, (21 Desember 2024. Ahmad Maulana, salah satu pemain timnas Indonesia, optimis dengan kondisi tim yang semakin kompak dan saling mengingatkan. Semua hal dari Filipina harus diwaspadai, semuanya berpotensi membahayakan gawang kita. Yang penting adalah fokus untuk laga nanti, ujar Maulana setelah latihan. Dengan semangat juang tinggi, timnas Indonesia semakin dekat menuju semifinal ASEAN Cup 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Breaking news, Justin Hubner, back timnas Indonesia, alami gegar otak. Apa yang terjadi selanjutnya? Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Justin Hubner, back andalan Garuda, dilaporkan mengalami gegar otak dalam pertandingan terakhir. Apa dampaknya bagi tim dan bagaimana kondisi Hubner? Temukan jawabannya di sini. Kabar terbaru dari back timnas Indonesia. Justin Hubner mengalami gegar otak, berita kurang mengenakan datang dari back timnas Indonesia. Justin Hubner, yang baru-baru ini mengungkapkan melalui Instagram Stories bahwa dirinya mengalami gegar otak. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen sekitar 4 minggu. Saya mengalami gegar otak, jadi perlu banyak istirahat. Saya akan segera kembali, tulisnya di akun Instagram eksklusif @JustinHubner5. Justin Hubner memang kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang reguler bersama klubnya Wolverhampton Wanderers U21 musim ini. Pada periode Agustus hingga November 2024, back 20 tahun ini hanya bermain sekali, yaitu pada 23 Agustus 2024. Saat Wolverhampton Wanderers U21 kalah 0-1 dari Arsenal U21 di Premier League 2. Meski demikian, Hubner tampil lebih sering bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 3 penampilan, diantaranya saat Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia, kalah 0-4 melawan Jepang, dan menang 2-0 atas Arab Saudi. Namun sekitar 2 pekan lalu, Justin membuat pernyataan mengejutkan bahwa ia berencana meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 karena kecewa dengan jarangnya ia dimainkan.
Ajaibnya, setelah pernyataan tersebut, Hubner langsung mendapat kesempatan bermain secara reguler. Ia tampil penuh saat Wolverhampton Wanderers U21 kalah 0-1 dari Valencia B dan bermain 93 menit dalam kemenangan 4-0 atas Aston Villa. Sayangnya, di pertandingan melawan Aston Villa, Hubner mengalami benturan yang mengakibatkan cedera gegar otak. Setelah pertandingan tersebut, ia mengonfirmasi kondisi kesehatannya dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kini para penggemar berharap Justin Hubner segera pulih dan bisa kembali tampil bersama Wolverhampton Wanderers U21 dan Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Perjalanan semakin berat, namun Timnas Indonesia tetap optimis bisa kalahkan Filipina. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat menjelang pertandingan melawan Filipina, namun optimisme tetap terjaga. Apa yang membuat Garuda tetap percaya diri meski beban semakin berat? Simak strategi dan semangat yang tetap menggelora. Perjalanan Timnas Indonesia menuju semifinal ASEAN Cup 2024 semakin berat. Perjalanan Timnas Indonesia menuju semifinal ASEAN Cup 2024 semakin berat setelah hasil imbang melawan Laos. Hasil tersebut membuat Indonesia sementara gagal menempel ketat Vietnam di puncak klasemen. Kekalahan sebelumnya dari Vietnam memaksa skuad Garuda harus bersaing ketat di papan klasemen. Kini misi pasukan Shin Tae-yong sangat jelas, wajib menang saat menghadapi Filipina. Kekalahan pada laga ini akan mengakhiri perjalanan Indonesia di fase grup. Ahmad Maulana Syariev, salah satu pemain Timnas Indonesia, sangat berharap dukungan penuh dari para supporter, terutama karena pertandingan pada Sabtu nanti akan digelar di Stadion Manahan. Menurutnya, dukungan dari supporter akan memberikan tambahan motivasi bagi semua pemain yang bertarung di lapangan. Semua pemain merasa optimis dapat mengalahkan Filipina dalam laga tersebut. Untuk Garuda fans, kalau datang ke stadion, jangan lupa terus support kita. Apapun yang terjadi di lapangan nanti, kita siap memberikan yang terbaik untuk mencapai target kita di Indonesia, kata Ahmad Maulana Syariev. Pada laga perdana melawan Laos, pemain asal Arema FC ini memang belum mendapatkan kesempatan bermain. Namun dia mengaku bahwa suasana stadion sangat meriah dan membuat semua pemain semakin bersemangat. Atmosfernya sangat luar biasa. Meskipun saya tidak main, merasakan atmosfer dari bench saja sudah sangat menggebu. Luar biasa, tambahnya.
Ahmad juga menyebutkan bahwa salah satu motivasi besar baginya datang dari keluarga. Dukungan yang terus diberikan oleh orang tua dan saudara-saudara membuatnya selalu berusaha tampil maksimal di lapangan. Motivasi terbesar mungkin dari diri sendiri untuk membanggakan orang tua, keluarga, dan saudara-saudara. Itu jadi modal tersendiri, tutupnya. Dengan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik demi mencapai kemenangan di laga penting ini.